الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semua supaya sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan keselamatan dunia sampai ke akhirat hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kamu, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada siang yang mulia ini, refleksi awal tahun 2023. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 6 Januari 2023 adalah hari pertama kita melaksanakan salatul Jum'ah untuk tahun ini. Bergantinya tahun, bertambahnya masa, hakikatnya berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat telah menuliskan berapa lama limit masa kita hidup di dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mubghatan mithla dhalik." 40 hari pertama kita dalam kandungan ibu berbentuk sperma. Kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi alaqah ataupun darah. Kemudian 40 hari yang ketiga berubah menjadi mudghah berbentuk daging berupa manusia. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala tiupkan ruh. Wa yursalu ilaihil malak, dan Allah Ta'ala mengutus malaikat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id, untuk menuliskan 4 takdir utama dalam hidup kita. Dan salah satu takdir itu adalah ajal kita, limit masa kita hidup di dunia berapa lama. Maka bertukarnya waktu, bertambahnya masa, hakikatnya adalah berkurangnya kesempatan kita hidup di atas dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, bahwa kebanyakan umur umat Nabi Muhammad itu hanya antara 60 sampai 70. Ada yang kurang dan ada yang lebih, tapi kebanyakannya antara 60 sampai 70 saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia yang paling disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa taala, hanya diizinkan Allah hidup di atas dunia ini 63 tahun saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada awal tahun ini mestinya kita berazam, mestinya kita bertekad untuk lebih memperbanyak amal-amal kebaikan kita, untuk lebih bersungguh-sungguh menggunakan sisa-sisa waktu yang ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan manusia merugi. Sebagaimana firman Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya manusia itu tenggelam dalam kerugian. Dari waktu yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, lebih banyak manusia yang merugi karena tidak memanfaatkan waktu itu daripada yang beruntung karena menggunakan waktu itu. Maka kemudian Allah mengecualikan 4 golongan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dia isi setiap waktunya dengan iman. Wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh. Setiap waktunya dia isi dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haq, dan selalu memberi nasihat dalam kebenaran. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling memberi nasihat untuk senantiasa bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh usia kita semakin berkurang. Jarak kita dengan kematian semakin dekat. Maka tanya diri kita masing-masing, apa bekal yang sudah kita siapkan berjumpa dengan Allah? Coba tanya diri kita, seandainya Allah wafatkan kita hari ini, seandainya hari ini kita dimasukkan ke liang lahat, apakah kita sudah bersedia dimasukkan ke alam barzakh? Apakah kita sudah bersedia ditanya malaikat mungkar dan nakir? Apakah kita sudah bersedia disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di manakah kira-kira tempat kita? Apakah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Istafti qalbak, tanyalah hatimu. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap orang, setiap jiwa memikirkan, merenungkan apa yang sudah dia siapkan menuju hari esok dia. Hari esok di situ adalah hari kiamat, hari kematian, hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita siapkan? Kita kadang-kadang terlalu risau dengan masa depan kita. Anak muda risau dengan masa depannya. Nanti aku kerja apa? Nanti aku beli rumah di mana? Beli kendaraan seperti apa? Risau dengan masa depan jangka waktu yang pendek, tapi tak pernah risau dengan masa depan yang sesungguhnya. Masa depan kita yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi masa setelah kita mati, di alam barzah, di padang mahsyar, di akhirat nanti. Itulah masa depan kita yang sesungguhnya. Maka jangan kau risaukan masa-masamu di dunia, karena dunia ini hanya perjalanan sementara. Sedangkan masa depanmu yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terbalik, merisaukan kehidupan dunia dengan kerisauan yang luar biasa, padahal Allah sudah menjamin rezeki kita, tapi kita tak pernah risau dengan akhirat kita, masa depan kita yang sesungguhnya, yang sungguh tidak ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia sudah dijamin Allah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Maka Nabi sampai mengatakan dalam hadis, "Lau tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, la razaqakum kama yurzaqut thair. Allah akan beri kamu rezeki sebagaimana Allah memberi burung rezeki. Rezeki burung tidak punya S1, S2 dan S3. Dia tidak punya kantor, dia tidak punya seragam, tetapi tak pernah kita mendengar berita ada sekumpulan burung kelaparan. Kenapa? Allah sudah menjamin rezekinya. Datang manusia yang sudah diberi akal, ada pendidikan, risaunya dengan dunia, risaunya dengan masa depan dunianya, tapi dia tidak risau dengan masa depan akhiratnya, masa yang tidak ada jaminan sama sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahun 2023 ini berazam, bertekadlah kita untuk lebih meningkatkan amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang masyhur, "Igtanim khamsan qabla khamsin."
rebutlah 5 hal sebelum datang kepadamu 5 hal. Pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidupmu ini sebelum datang kematianmu. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia. Jadi sisa-sisa usia kita di dunia ini manfaatkan dengan sungguh-sungguh, isi dengan amal-amal saleh sebelum datang kematian padamu. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sekarang alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa datang ke masjid, masih bisa berdiri, masih bisa rukuk, masih bisa sujud. Manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita tidak pernah tahu esok lusa, jangan-jangan kaki yang berdiri ini sudah tak bisa berdiri lagi. Jangan-jangan lisan yang bisa berkata-kata ini sudah keluh. Jangan-jangan tenaga yang masih ada ini sudah tidak ada lagi. Maka sihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit kepadamu. Yang ketiga, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kamu yang masih berusia muda jangan berlengah-lengah. Jangan berkata, oh saya masih muda, masih panjang perjalanan. Siapa mengatakan bahwa perjalananmu masih panjang? Apakah engkau melihat takdir yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang muda dia akan hidup sampai tua? Apakah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak ada. Maka syababaka qabla haramik. Saat engkau muda, masih energik, masih kuat, masih cergas untuk bergerak, maka manfaatkan masa mudamu untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pemuda yang menghabiskan usia mudanya untuk ibadah kepada Allah, di padang mahsyar nanti dia mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya taat tunduk kepada Allah, maka di padang mahsyar nanti Allah taala beri penghargaan payung yang menaungi dia saat orang semua merasakan panas terik matahari ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, ni'matani maghbubun katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Yang pertama al-firagh was-sihah, nikmat masa lapang dengan kesehatan. Allah beri masa lapang dan sehat, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk handphone berapa jam habis setiap hari, untuk ngobrol yang tidak bermanfaat berapa jam habis setiap hari, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat berjam-jam habis setiap hari. Tapi tak ada dihabiskan masa lapang itu untuk ibadah kepada Allah. Tak ada digunakan untuk beribadah, untuk membaca Quran, mendengar majlis ta'lim dan lain sebagainya. Suatu hari nikmat lapang itu akan dicabut Allah. Suatu hari nikmat sehat itu akan hilang. Barulah kita sadar betapa selama ini kita telah menyia-nyiakan masa yang Allah Ta'ala beri. Nabi mengatakan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda bagusnya, baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa jam, berapa lama masa kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Maka itulah gambaran nilai keislaman kita. Orang-orang yang bagus Islamnya, bagus agamanya, dia tidak mau membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena dia tahu setiap detik, setiap waktu yang Allah beri sangat bermanfaat untuk dia. Terakhir, Nabi mengatakan, ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masa cukupmu, masa kayamu sebelum datang kefakiran untukmu. Alhamdulillah, kita masih berkecukupan. Makan cukup, tempat tinggal ada, kendaraan ada, pekerjaan ada. Maka manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum datang suatu hari kefakiran Allah Ta'ala timpakan. Begitu banyak orang-orang yang diuji Allah Ta'ala dengan kefakiran dan kemiskinan.
Sampai-sampai kefakiran dan kemiskinan itu membuat dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak tidur, yang dia fikirkan apa yang akan kumakan besok, dan saat dia bangun tidur yang dia fikirkan apa yang akan kumakan hari ini. Dia tidak terfikir bagaimana solatnya, bagaimana ibadahnya, lupa dari ingatannya karena kefakiran kemiskinan yang menimpanya. Maka selagi Allah Ta'ala beri kita nikmat yang cukup, manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat menyesal, bahkan penyesalan yang sangat luar biasa suatu hari nanti ketika kita hendak berjumpa dengan Allah, kalau kita menghabiskan waktu di dunia ini bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang hampir dimatikan Allah Ta'ala, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan bagiku sebentar, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan melakukan amal-amal ibadah, melakukan sedekah dan melakukan amal-amal saleh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, Rabbirji'un, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku sebentar ke dunia, la'alli a'malu salihan, supaya aku melakukan amal saleh yang dulu aku tidak melakukannya. Maka manusia-manusia yang telah mati sangat menyesal, pernah hidup di dunia, pernah diberi Allah masa lapang di dunia, tapi dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal suatu hari nanti di hadapan Allah karena kita tidak memanfaatkan waktu kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, khairun nas, manusia yang paling baik itu adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia ialah man tala umruhu, umurnya dipanjangkan Allah, wa sa'a amaluhu, tapi amalnya buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ubbani al-qasim sayyidina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alayhim ajma'in. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله